I shoot you. I don't get what I want, I shoot you. I'll take care of things from here. Frank merupakan bagian dari sekelompok perampok handal yang sering berkumpul di sebuah bar untuk merencanakan aksi mereka. Kelompok Frank sendiri terdiri dari Baxter, Marshall, Griffin, dan juga Joe. Di hadapan dua orang wanita bernama Claire dan Ivory, mereka semua berjanji akan melakukan aksi perampokannya nanti dengan hasil yang sempurna. All good? Three Card Monte adalah sebuah permainan kepercayaan diri yang dimana pergelutan jalanan adalah tujuan dari permainan ini, yaitu untuk temukan kartu uangnya. Psikologi si penipu adalah untuk tingkatan kepercayaan diri si target hingga dia yakin bahwa memiliki keahlian khusus untuk menipu bandar dan mendapatkan uang dengan cara yang cukup mudah. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dikenal sebagai SEALs. Mereka bersekongkol dengan target untuk mengelabui bandar, tapi faktanya mereka bersekongkol juga dengan bandar. Dan inilah 10 Minutes Gone. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang pria bernama Rex yang tampak gelisah karena dia udah mengunci seluruh kamera pengawas dalam radius 6 blok. Di sana juga terdapat Ivory yang kita bisa simpulkan kalau Rex adalah pemimpin dari kelompok Frank. Gak lama dari itu muncul seorang kepala FBI bernama Richard yang menghampiri mereka. Yeah, but it happened to one of your guys. Kedatangan Richard ke sana bermaksud untuk menyerahkan uang senilai $500.000 atau sekitar 8 miliar rupiah lah pada Rex, sementara sisanya $1 juta lagi atau sekitar 16,2 miliar rupiah akan Richard bayarkan setelah semuanya selesai. You can dump them anywhere once you finish your next job. Diketahui tugas Rex kali ini hanya untuk memastikan semua anak buahnya berhasil melakukan aksi perampokan yang sebelumnya telah mereka bicarakan. Sementara itu di tempat lain terlihat para anak buah Rex udah menjalankan aksi mereka, yang dimana Griffin yang pandai menyamar masuk ke dalam bank terlebih dulu, disusul dengan kemunculan Baxter dan juga Marshall yang menggunakan topeng. Setelah Griffin berada di posisinya, secara mengejutkan Griffin pun langsung membalikan badan, menodongkan senjatanya pada seorang petugas keamanan di sana, dan terlihat juga Marshall dan Baxter ikut membantunya. On the ground! Ladies and gentlemen, on the ground! Setelah mendapatkan kunci ruangan berangkas, Marshall segera melakukan tugasnya mengeluarkan sebagian karyawan bank, sedangkan Baxter membuka pintu belakang membiarkan Joe dan juga Frank untuk masuk. That's me. Agar aksi mereka gak diketahui oleh para polisi, Griffin pun mematikan sistem alarm dan keamanan di sana. Tampak jelas di ruangan berangkas itu disimpan banyak sekali kotak deposit yang telah terbuka dan sepertinya udah rusak. Tanpa memperdulikan Joe yang mencari sampingan, Frank tetap membuka berangkas tujuan mereka dan mengambil barang yang ada di dalamnya. You guys are up. Di tengah kegembiraan yang mereka rasakan, tiba-tiba terdengar suara alarm yang berbunyi begitu keras. Frank dan Joe bergegas kabur melarikan diri melewati jalur lain saat Baxter dan juga Marshall terpaksa harus menghadapi para polisi. Perlawanan yang diberikan Baxter dan Marshall membuat para polisi itu terlihat sangat kewalahan. Pertempuran yang epik di antara kedua kubu itu berjalan dengan sangat menegangkan, di mana beberapa polisi dapat ditumbangkan oleh Baxter dan juga Marshall.
Tapi karena para polisi terus-menerus berdatangan, Baxter dan Marshall memutuskan untuk kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil yang sebelumnya telah mereka siapkan. Baxter dan Marshall pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Frank dan Joe yang berhasil kabur bergegas mengganti pakaiannya agar mereka gak dicurigai oleh siapapun. Dalam perjalanan, Joe dan juga Frank membicarakan kalau sepertinya ada yang menjebak mereka. Tapi beruntung kini barang yang mereka incar udah berada di tas yang dibawa oleh Joe. Tapi secara gak diduga, gak lama dari itu tiba-tiba Frank yang baru tersadar dari pingsan seketika terkejut melihat Joe telah tewas terbunuh. Hal itu pun tentu membuat Frank emosi karena selain membunuh Joe, penjahat itu membawa barang hasil rampokan mereka. Setibanya di rumah, Frank mencoba untuk menenangkan dirinya dengan menengguk sebotol wine. Sesaat kemudian muncul sebuah panggilan dari Rex yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Maybe we lost track of a guard. Frank menjelaskan kalau sepertinya mereka udah salah perhitungan karena alarm yang menyala tiba-tiba dan para polisi yang udah mengepung bank. Karena situasi kacau itulah Frank gak tahu di mana kelompoknya yang lain. Dan karena terus-menerus diberi pertanyaan, Frank pun berkata kalau Joe telah tewas dan barang yang mereka incar udah hilang. I don't know who's still in play. What is it? Sembari menyiapkan barang bawaan, Frank menjelaskan panjang lebar tentang tragedi tersebut yang membuat Rex berpikir kalau Frank mengarang cerita demi mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Ditambah lagi Frank yang gak mau pergi ke tempat persembunyian mereka dengan alasan terlalu beresiko karena sebenarnya Frank takut kelompok yang mengincar mereka saat ini udah ada di sana mengetahui tempat persembunyian mereka. Tapi karena bisnis adalah bisnis, setelah panggilan itu usai, Rex menyuruh Ivory yang merupakan si pembersih atau si pemberes masalah untuk mengatasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Richard juga gak mau tahu Rex harus mengambil kembali barang itu bagaimanapun caranya. Beberapa waktu kemudian, Frank pergi ke bar langganannya untuk bertemu dengan Claire yang merupakan kekasih dari Joe. Kedatangan Frank ke sana gak lain untuk memperingati Claire agar Claire berhati-hati karena musuhnya sepertinya akan mengincar mereka. Claire yang gak tahu apa-apa pun sontak bingung dan menanyakan apa yang terjadi. Mendengar kalau Joe telah tewas, tentu aja Claire yang sangat menyayangi Joe gak bisa menyembunyikan kesedihannya. Got knocked out. Di hadapan Claire, Frank mengatakan kalau dia merasa sangat bersalah atas kematian dari Joe. Jauh sebelum Joe tewas, Joe yang punya firasat buruk terhadap dirinya sendiri menyuruh Frank untuk melindungi Claire jika terjadi hal yang buruk. Di tengah percakapan mereka, Claire yang melihat kalau Ivory udah ada di depan bank dengan kata lain untuk membereskan masalah itu, bergegas pergi bersama Frank karena Frank dan juga Claire tahu kalau Ivory bisa membunuh mereka berdua. It's closed. Rex must think I ambushed the deal. Frank membawa Claire ke tempat persembunyian kelompoknya dan di sana Frank yang takut hal buruk terjadi pada Claire menyuruh wanita itu agar tetap diam di mobil. Saat Frank masuk ke dalam tempat tersebut, Baxter yang melihat kedatangan Frank dengan membawa pistol pun seketika kaget. Anyone else here? No, it's just me, brother. Atas hal itulah Baxter mengira kalau Frank lah si pengkhianat itu yang udah membunyikan alarm membuat mereka semua dalam masalah. Meski Frank menjelaskan kalau bukan dia pelakunya, Baxter tetap gak percaya, begitu juga sebaliknya. Then what? I got the hell out of Dodge when the alarms chimed. Been here Agar semuanya lebih jelas, Baxter pun berkata kalau dirinya juga kaget saat mendengar suara alarm karena seharusnya alarm itu udah dimatikan oleh Griffin. Belum lagi saat Baxter keluar, dia mendapati kalau para polisi lagi berjibaku melawan Marshall. Gak lama kemudian, Baxter dikirimi pesan oleh seseorang yang menyuruhnya agar membunuh Frank. Mengira orang yang mengirim pesan itu adalah Rex, tentu aja Baxter pun langsung menyerang Frank.
terjadi aksi baku tembak yang cukup menegangkan di mana kedua pria yang tadinya bersahabat kini menjadi musuh karena sebuah masalah yang sebenarnya belum mereka pahami. Hingga di suatu momen tanpa diduga Claire yang keluar dari mobil dapat ditangkap oleh Baxter dan dibawa ke hadapan Frank. Untung aja Frank yang GG dapat menembak Baxter tepat di bagian kakinya membuatnya kesakitan. Ya iyalah sakit orang ditembak. Get up now. Help him up. Okay. Take it easy, man. Give me the reel of the next one so you got. Walau Baxter terus-menerus diancam oleh Frank yang menanyakan siapakah pelaku yang telah menewaskan Joe, Baxter yang gak tahu apa-apa menegaskan kalau dia bukanlah pelaku yang membunuh Joe. Baxter gak tahu apa-apa, dia hanya tahu jalan pelarian mereka jika terjadi masalah. Griff got antsy when the shooting started. I followed Marshall out the door. Gak percaya dengan omongan Baxter, Frank pun mencoba memainkan Russian roulette di mana sebuah peluru dimasukkan ke dalam pistol untuk mengancam Baxter. Perlahan Frank pun mulai menarik pelatuk pistol itu karena Baxter tetap gak mau mengatakan siapa pelakunya. Hingga di suatu momen setelah beberapa kali Frank menarik pelatuk dan belum juga terdengar suara tembakan, secara gak diduga dikarenakan Frank belum juga mendapat petunjuk tentang siapakah pengkhianat itu, Frank pun bergegas pergi ke tempat Marshall biasa nongkrong. Setibanya di sana, Frank yang gak mau hal seperti tadi terulang lagi menyuruh Claire agar diam dalam mobil dan bersiap-siap. Melihat kedatangan Frank yang tiba-tiba dan menodongkan sebuah pistol tentu membuat Marshall dan kelompoknya seketika mengancam balik. Tampaknya di sini Marshall juga mengira kalau Frank lah si pengkhianat itu karena sebelumnya Marshall dan Baxter udah memeriksa lobi 2 kali untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Baxter? Gak terima dituduh seperti itu, Frank yang merasa benar meminta Marshall agar menjelaskan bagaimana situasi sebelum kekacauan terjadi. Mendengar permintaan tersebut, Marshall menjelaskan kalau saat dia baru aja keluar dari dalam bank, tiba-tiba udah ada polisi yang berjajar seperti telah mengetahui aksi mereka. Para polisi itu semakin bermunculan dan menembaki Marshall sebelum pada akhirnya Baxter datang membantu. Guard? Someone from the bank? I didn't miss no motherfucking guards. Mendengar kalau Joe telah tewas, tampaknya Marshall sangat bersedih karena dia udah menganggap Joe sebagai saudaranya. Disitulah Marshall spontan mengatakan kalau Griffin udah pergi ke luar negeri karena takut tertangkap. Yakin kalau Griffin lah pelakunya, Marshall berkata kalau dia gak mendapat bayaran sama sekali karena rencana mereka gagal. Tapi di saat situasi seperti ini, Griffin malah pergi ke luar negeri menyelamatkan dirinya sendiri. Gak percaya dengan omongan Marshall, Frank pun menyerang kelompok Marshall dan bergegas pergi melarikan diri. Gak lama dari itu, Ivory muncul dan memasuki tempat di mana kelompok Marshall berada, membuat mereka sangat ketakutan. Sayangnya belum juga menjelaskan Ivory menembak Marshall dan rekannya karena menganggap Marshall telah menghalangi jalannya. Singkat cerita, Frank dan Claire pun pergi mendatangi tempat penginapan yang diduga tempat di mana Griffin bersembunyi. Karena si penjaga penginapan itu tampak sulit, Frank pun beralasan kalau dia akan menemui si dokter dan membayar si penjaga senilai $500. Saat si penjaga keluar dan memberikan kunci kamar mereka, tiba-tiba Frank menghajar si penjaga dan juga rekannya hingga pingsan demi mengetahui di mana kamar si dokter. Diketahui alasan Frank mencari dokter itu karena jika Griffin terluka ataupun mau bepergian ke luar negeri, Griffin selalu mendatangi dokter langganannya hanya untuk meminta resep obat-obatan dan juga identitas palsu. Saat Frank memasuki kamar si dokter yang bernama Jerry ini, Frank langsung menanyakan di manakah Griffin saat ini. A lot of people come in here. I just do my job. I don't ask questions. Take it easy with that, man. I don't even know you.
Tapi karena Jerry gak mau memberitahu keberadaan Gryphon saat ini, Frank yang emosi pun mengancam pria itu. Hingga gak lama kemudian muncul suara tembakan dari kamar Claire yang ternyata Claire telah membunuh pria yang dirawat oleh Jerry karena pria tersebut akan menembak Claire. Frank yang ingin menemukan Gryphon karena diyakini telah membunuh Joe menyiksa Jerry habis-habisan dengan dibantu oleh Claire. Setelah mengetahui kalau Gryphon kini sebenarnya akan pergi keluar kota melalui stasiun Montreal, Frank dan juga Claire bergegas pergi ke stasiun tersebut saat Ivory memasuki tempat itu. There's a fire escape through here. Ivory yang sangat kuat dan pandai dalam urusan gelut bergelut menghabisi rekan si penjaga dengan memukulkan kepalanya ke kaca yang sangat tebal. Setelah itu Ivory yang belum tahu kalau Frank dan juga Claire telah pergi dari sana membunuh si penjaga. Melihat Jerry yang sempoyongan akibat dicekoki oksigen sebelum membunuhnya, Ivory pun tentu aja menanyakan di manakah Frank. Satu jam kemudian, Frank dan Claire akhirnya tiba di stasiun yang dimaksud oleh Jerry untuk mencari Gryphon yang diduga masih ada di sana. Sebagai pengalihan dan agar mereka gak dicurigai, Frank pun membagi tugas dengan Claire, di mana Claire disuruh oleh Frank mencari dan melaporkan kejadian hilangnya Gryphon. Find him. His name is Griffin. He's 8 years old. Calm down and tell me. It's important. Saat itulah Frank yang menelusuri ruangan demi ruangan di sana akhirnya menemukan Gryphon yang menyamar menjadi pegawai kereta api. Melihat Frank ada di sana, Gryphon yang merasakan hal yang gak beres mencoba untuk menghindari Frank. Sayangnya saat Frank akan mengejar Gryphon, tiba-tiba Ivory udah ada di belakang Frank membawanya ke toilet. Don't say a word. Ivory meminta penjelasan dari Frank soal tewasnya Joe dan hilangnya barang rampokan yang mereka incar. Frank yang gak mau dituduh terus-menerus pun menjelaskan kalau Gryphon lah dalang dibalik semua ini. Saat ini Frank berniat memburu Gryphon demi bisa memulihkan nama baiknya dan juga mendapatkan kembali barang curian yang mereka incar sekaligus membalaskan dendam atas kematian Joe. I got cracked in the skull. Do you know how crazy that shit sounds, Frank? Di waktu yang sama, Rex mendapat informasi dari anak buahnya kalau para polisi udah mengerahkan banyak pasukan untuk mencari barang berharga yang telah hilang. Barang itu gak lain dan gak bukan adalah barang yang kelompok Frank curi sebelumnya. Disinilah Rex mengetahui kalau selain mereka, banyak orang yang menginginkan barang tersebut. Hal itu diketahui karena para pejabat pun ikut turut serta mencari barang itu. Sementara Ivory yang telah mendapat keterangan dan penjelasan dari Frank mencoba mempercayai Frank dan mengikuti rencana dari pria itu. Ternyata barang yang mereka incar adalah barang milik pencuri perhiasan yang terkenal di seluruh dunia yang 12 tahun lalu mencuri permata mentah bernilai 30 juta dolar atau sekitar 486 miliar rupiah. Wow, pencuri tersebut meminta seorang penadah agar menyimpan permata mentah hasil curiannya itu dalam satu deposit box khusus. Let's load him up. We're rolling out of this place. Diketahui setelah penadahnya dibunuh karena melakukan transaksi perhiasan yang dia curi, si pencuri pun kabur ke negara lain tanpa ekstradisi dan kini karena bank yang menyimpan barang curian tersebut terkena banjir beberapa minggu lalu, nasabah mereka diminta datang untuk mengambil barang berharga mereka. Atas hal itu, karena si penadah telah tewas, si pencuri itu pun meminta Richard agar menyewa para perampok handal mengambil kembali barang tersebut. Sesaat kemudian, Rex dihubungi seseorang misterius yang memberi pesan kalau Rex menginginkan barang incarannya itu, Rex harus memberinya uang senilai $500,000 pada pukul 10 nanti malam dan tempatnya akan dia beritahukan nanti. Have you ever considered that we could be getting set up? Dikarenakan Rex terlalu lama mengatasi masalah ini, Richard pun memaki-maki Rex yang membuat Rex emosi. Rex yang gak mau kekacauan terjadi di sana pun sempat menyuruh Richard agar pergi bersantai sejenak ke sebuah bar. Kill, it'll calm you right down. That's what you need.
Gak lama dari itu, Richard dihubungi oleh orang yang menyuruhnya yang gak lain adalah si pencuri handal yang menginginkan barangnya kembali karena barang yang dia inginkan telah hilang entah di mana dan diambil siapa. Si pencuri itu pun mengancam Richard kalau dia gak bisa menemukan barangnya dalam waktu 24 jam, nyawa Richard akan terancam. And you'll live to steal another day. Richard yang ketakutan pun kemudian malah mengancam balik Rex hingga membuat Rex menghabisi Richard saat itu juga. Rex berpikir jika dia bisa mendapatkan kembali barang itu, dia bisa menjualnya di pasar gelap dan mendapat keuntungan lebih. Beberapa waktu kemudian, Frank yang lagi mengikuti Gryphon dan bertemu dengan Claire menyuruh Claire untuk kabur karena Ivory kini mengikutinya. Melihat Gryphon yang berlari, tentu Frank bergegas mengejar Gryphon. Hingga di suatu momen, Frank yang udah greget sengaja menembakkan senjatanya ke atas bermaksud untuk memperingati Gryphon. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka yang membuat Gryphon berteriak kalau dia gak tahu apa-apa dan hanya punya firasat kalau Frank datang membawa kabar buruk. Disitulah Frank berkata kalau semua krunya telah tewas dan menuduh Gryphon sebagai pelakunya. Why'd you do it? I didn't do anything, Frank! Gak mau dirinya difitnah, Gryphon mengatakan kalau mereka semua dijebak dan dikendalikan oleh seseorang agar mereka bisa menyalahkan satu sama lain. Frank yang tetap gak percaya dengan omongan Gryphon mencoba untuk membunuhnya. Hingga di suatu momen Gryphon yang bersembunyi dapat memojokkan Frank, tapi tiba-tiba disitulah Frank menyadari kalau bukan Gryphon pelaku dibalik semua ini karena saat tertembak oleh Ivory, sebelum kematiannya Gryphon yang terluka berkata kalau dia sangat menyayangi kelompoknya. Ditambah lagi saat Ivory memeriksa tas yang dibawa Gryphon, Ivory gak menemukan apa-apa. I don't even know what it is. Merasa dipermainkan, Ivory yang emosi pun kemudian mengancam Frank karena mengira kalau Frank lah pelakunya. Alah, malah ruwet. Beruntung sebelum Frank tewas, Claire datang tepat waktu menyelamatkan Frank. Secara mengejutkan, Claire mengungkapkan identitas aslinya kalau dialah yang telah melumpuhkan Frank dan menewaskan Joe. Waduh, hal itu Claire lakukan karena dia yang pusing akibat Joe sering berhutang. Hingga saat Frank bersama kelompoknya membicarakan aksi perampokan yang akan mereka lakukan, Claire yang ingin hidup tentram pun memutuskan melaporkan kejadian itu pada para polisi dan membunyikan alarm bank yang berada di luar. Charlie 326, show me arrival and hold the air. Bukan hanya itu aja, setelah membunuh Joe dan mendapatkan barang rampokan mereka agar identitasnya gak dicurigai, Claire lah yang mengirim pesan pada Baxter berpura-pura sebagai Rex menyuruhnya agar membunuh Frank. Ditambah lagi agar lebih meyakinkan, Claire membunuh pria yang sebelumnya dirawat oleh Jerry. But I figured I could always use someone to help me. Setelah kini semua kelompok Frank tewas, Claire lah yang sebelumnya memberi pesan pada Rex dan mengajaknya bertransaksi. Tanpa diduga, dia pun kini berniat membunuh Frank demi menghilangkan jejak. Dan semua yang dilakukan oleh Claire saat ini gak lain adalah Tricard Monte. Ah, gila sih, semuanya bisa mati gara-gara satu perempuan ini. Pintar banget ngadu domba. Nah, itulah kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Little world. Why didn't you just shoot me when you had the chance? Mendengar semua pertanyaan pahit itu, tentu aja Frank begitu emosi terhadap Claire karena hanya demi uang, wanita itulah yang menyebabkan semua kelompoknya terbunuh. Tapi saat Claire akan membunuh Frank, secara mengejutkan, Ivory yang masih hidup karena memakai rompi anti peluru pun menembak Claire hingga tewas saat tahu kalau Claire lah dalang dibalik semua peristiwa yang telah terjadi. Gak lama kemudian Rex bersama kelompoknya muncul setelah dihubungi oleh Ivory.
Mendapati kalau perhiasan yang mereka incar ada di tangan Claire, Rex yang tadinya menuduh Frank tentu meminta maaf atas kesalahannya, dan karena Frank gak bersalah dan bukan pelaku di balik semua ini, untuk mengganti semua kekacauan yang terjadi yang telah menewaskan Joe dan kawan-kawannya, sebelum pergi Rex memberi Frank sekantong uang penuh dan menyuruh Frank agar pergi ke luar negeri. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, filmnya bagus sih, ada plot twistnya dan keren juga plot twistnya, tapi sayangnya gak diceritakan lebih lanjut secara detail soal perhiasan itu yang kan sekarang pasti diambil oleh si Rex ya. Terus gimana urusannya dengan si pencuri itu? Tapi ya udahlah ya, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam, dan tisam yang pertama datang dari Andrian Yarmianto. Tisam bradku, tisam buat Ayang Diah di Bogor. Aku kangen. Aduh, yang lagi kangen. Dan selanjutnya datang dari Henry J. Halo bradku, mau tisam nih brad untuk mereka yang ada di sana dan semakin ke sana agar mereka bisa kembali dan gak menengok ke belakang, karena sejatinya manusia bukan nabi boy, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Terima kasih brad. Hehehe. Aduh, gak tahu kenapa ya kalau dengar kata-kata manusia bukan nabi boy, saya selalu terngiang-ngiang wajah si cowok yang diminta klarifikasi malah ngasih kata-kata hari ini. Aduh, oke lah bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.